saya Vita Surya Pratiwi dengan NIM 23020073. Baik, saya akan menjelaskan kebudayaan yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, kebudayaan yang berhubungan dengan kesehatan di tempat saya yaitu di Kemoko, Temanggung, yaitu kebudayaan Omprong. Nah, kebudayaan Omprong ini adalah nama yang dikenal oleh masyarakat yang biasanya untuk pengobatan gigi berlubang dan gusi bengkak. Ya, jadi kebudayaan Omprong ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah ada sejak zaman nenek moyang di masyarakat saya, di desa saya. Untuk penyembuhannya lebih efektif dan juga mereka mempercayai pengobatan ini dapat dilakukan secara sangat ampuh dilakukannya. Nah, yang kedua, apa tujuan dilakukan budaya Omprong? Tujuan dilakukan budaya Omprong adalah untuk menyembuhkan sakit gigi dan gigi berlubang dan meredakan nyeri pada gigi. Yang ketiga, kapan Omprong dilakukan? Omprong dilakukan pada saat gigi merasakan sakit dan juga gusi bengkak yang masyarakat di tempat saya alami. Yang keempat, siapa tokoh masyarakat yang memimpin budaya ini? Tokoh yang memimpin budaya ini adalah Pak Bejo. Beliau adalah tokoh orang yang di desa saya yang diyakini oleh masyarakat mampu melakukan budaya Omprong ini. Jadi di tempat saya budaya Omprong ini hanya dilakukan Pak Bejo, dan juga budaya ini tidak sembarang orang dapat melakukannya. Yang kelima, mengapa Omprong masih dilestarikan oleh masyarakat saat ini? Omprong masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini karena masyarakat meyakini jika Omprong adalah pengobatan untuk gigi yang paling ampuh dan pengobatan yang relatif murah untuk pengobatan, dan juga sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi di tempat saya orang tua masih mempercayai jika kita melakukan pengobatan Omprong sangat efektif dan mudah untuk dilakukan, dan juga mereka mempercayai jika pengobatan Omprong ini loh yang paling sangat aman dan terpercaya, dan juga mereka tidak merasakan sakit lagi. Yang keenam, apakah Omprong benar-benar dinilai ampuh oleh masyarakat? Sebagian orang di masyarakat meyakini bahwa pengobatan Omprong ini ampuh untuk pengobatan, tetapi tidak semua orang yang melakukan pengobatan ini mereka percaya jika Omprong ini ampuh untuk dilakukan penyembuhan. Yang ketujuh, apa saja alat dan cara yang digunakan untuk Omprong ini? Alat yang digunakan untuk Omprong ini berasal dari bahan alami dan mudah ditemui di sekitar lingkungan saya, yaitu yang ada dicari ini seperti cengkeh, garam, air hangat, daun sirih, kunyit, dan jeruk nipis. Nah, bahan-bahan seperti ini sangat mudah dijumpai di lingkungan saya dan dapat diaplikasikannya kepada gigi. Yang ketujuh, syarat dilakukan Omprong adalah kebersihan alat dan bahan. Sebelum dilakukan Omprong ini, bahan-bahan yang digunakan dicuci terlebih dahulu, dan kondisi gigi dilakukan Omprong ini, kondisi gigi yang diterapkan adalah masalah ringan dan gigi berlubang kecil atau sakit gigi biasa. Jika dilakukan gigi terlebih parah, tidak dianjurkan untuk melakukan Omprong ini. Jadi Pak Bejo ini menyarankan jika ada orang yang datang kepada beliau jika sakit gigi ini parah, beliau lebih menyarankan untuk lebih periksa ke tenaga kesehatan agar medis yang melakukan penyembuhan ini. Jadi tidak semua pengobatan yang gigi rasakan, yang kita rasakan ini Pak Bejo bisa menyembuhkannya. Bagaimana tata cara ritual Omprong ini? Yang pertama itu persiapan alat dan bahan terlebih dahulu, dan menyiapkan berbagai bahan. Pengelolaan bahan alami ini ditumbuk, diracik, dan pada saat akan dilakukannya Pak Bejo akan membacakan doa atau mantra yang Pak Bejo lebih tahu untuk sebelum dilakukannya Omprong ini kepada orang yang sakit gigi. Nah, setelah selesai, biasanya Pak Bejo akan memberikan pantangan kepada orang yang sakit gigi untuk makan makanan yang
agar penyembuhannya ini lebih efektif lagi dan lebih cepat untuk dilakukannya penyembuhan. Jadi tidak sembarangan makanan bisa dimakan setelah dilakukannya omprong ini. Dan yang kesembilan ini, apakah ada hubungannya omprong dengan kesehatan? Ya, ada hubungannya dengan kesehatan. Karena pengobatan menggunakan bahan alami, maka ini ada kaitannya langsung dengan kesehatan, terutama dalam konteks perawatan gigi dan mulut. Karena bahan alami yang digunakan seperti cengkeh, daun sirih, atau garam memiliki sifat antibakteri atau anti radang, maka ini dapat membantu kesehatan gigi dan mulut secara tradisional. Nah, pandangan saya terhadap pengobatan omprong ini ada dua, yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, memang ritual ini sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan oleh beberapa orang, merasa bahwa pengobatan tradisional ini lebih alami, lebih aman dibandingkan bahan-bahan obat-obatan kimia. Namun efektivitasnya bisa bervariasi tergantung jenis dan penyebabnya sakit gigi itu sendiri. Kelebihannya itu ada dua. Nah, jadi yang pertama adalah bahan alami. Banyak pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan alami seperti cengkeh, jahe, daun sirih yang mudah ditemukan di sekitar lingkungan saya. Bahan-bahan ini sering dianggap lebih aman karena tidak mengandung bahan kimia yang beresiko bagi tubuh. Jadi seperti jahe atau daun sirih ini sifatnya menghangatkan pada tubuh dan juga menghangatkan pada gigi. Jadi jika kita merasakan sakit gigi, jika kita ada di tempat yang dingin atau kita berada di dataran tinggi, gigi kita akan sakit dan merasakan sakit karena suhu yang kita rasakan itu dingin atau lain sebagainya. Jadi jahe atau daun sirih ini dapat efektif, dapat menghangatkan gigi agar gigi lebih mudah untuk meredakan nyeri. Yang kedua, yaitu kelebihannya adalah mengurangi peradangan. Nah, beberapa bahan alami seperti cengkeh ini memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dan peradangan sementara. Yang berikutnya ini adalah kekurangan dalam pengobatan tradisional budaya omprong ini. Yang pertama itu efektivitas terbatas. Nah, meskipun beberapa pengobatan tradisional bisa membantu meredakan gejala sementara, mereka tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang lebih serius seperti infeksi gigi atau kerusakan gigi. Nah, sakit gigi yang disebabkan oleh infeksi atau kerusakan gigi yang dalam perlu penanganan medis profesional. Nah, jadi Pak Bejo ini, beliau juga tidak tahu jika kondisi gigi kita ini mengalami infeksi atau lain sebagainya. Jadi Pak Bejo tadi juga mengatakan jika masalah gigi ini jika serius, beliau lebih menyarankan untuk orang itu lebih memilih untuk ke tenaga medis agar prosesnya itu lebih cepat ditangani dan tahu penyakit giginya ini infeksi atau tidaknya. Nah, yang berikutnya adalah kurangnya bukti ilmiah. Jadi tidak semua pengobatan tradisional memiliki bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung pengobatan ini. Beberapa cara mungkin hanya untuk memberikan efek sementara atau bahkan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Jadi bagi orang-orang di tempat saya yang mereka melakukan budaya omprong dan juga sudah tahu jika ternyata omprong ini dapat melakukan penyembuhan lebih efektif loh. Tetapi saya pernah melakukannya dan sifatnya itu sementara. Jadi saya merasakan sakit nyeri pada gigi saya. Nah, saya datang kepada Pak Bejo untuk melakukan penyembuhan kepada Pak Bejo dan ternyata saya sembuh, tapi hanya sementara. Jadi saya tetap harus butuh ke tenaga medis untuk melakukan pengobatan pada gigi saya. Jadi tidak semua orang dapat merasakan bahwa omprong itu sendiri dapat menyembuhkan, sangat efektif dapat menyembuhkan sakit gigi ini.
berikutnya adalah resiko kesalahpenggunaan. Nah, tanpa pengetahuan yang cukup, pengobatan tradisional bisa beresiko jika digunakan dengan cara yang salah, misalnya penggunaan bahan yang terlalu kuat atau tidak tepat, dan dosis yang tidak tepat dapat tambah merusak gigi atau sakit gigi itu. Nah, jadi kita juga harus lebih efektif